Selamat pagi Indonesia, selamat pagi pulau-pulau, selamat pagi semua. Baik Anda yang ada di rumah, yang mungkin sambil bekerjaan ada Mama Ina. Iya, salam kenal ya Mama Ina. Terima kasih. Apa kabar Kupang? Tuhan memberkati Kupang ya. Apa kabar Indonesia? Apa kabar pulau-pulau? Semuanya berkat Tuhan melimpah atas Indonesia, atas setiap pulau-pulau di dalam nama Tuhan Yesus. Saya siapa yang di YouTube ya. Anda bisa dengar rekamannya nanti di YouTube, Saudara. Halo, selamat pagi yang di YouTube. Tuhan memberkati. Ya, ada ribuan ini. Ya, Tuhan memberkati, senantiasa berkat Tuhan melimpah ya. Baik, Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih setiamu. Tolong hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, hamba serahkan ke dalam kendalimu Roh Kudus, ambil alih hamba setiap menit Tuhan, berjaga di mulut bibir hamba, penuhi dengan kuasa otoritas wibawa ilahi, penuhi dengan hikmat surgawi, memberi hikmat dalam memberi pengetahuan Tuhan, dalam pengajaran kebenaran firman-Mu, sembunyikan di balik kuasa salib-Mu hanya kebenaran firman-Mu yang diberitakan, yang akan menutrisi kami, mendewasakan karakter kami seperti Kristus. Dan biarlah Tuhan tutup bungkus jaringan internet, tutup bungkus semua yang kami perlukan dalam acara ini, baik wifi, baik alat elektronik dan semuanya Tuhan, semuanya bekerja sempurna. Lindungi juga kami semua dengan kuasa darah Kristus, juga anak-anak keluarga semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Apa kabar dunia? Apa kabar Indonesia? Selamat pagi semuanya, selamat pagi, apa kabar ya? Saya senang sekali, saudara. Saat ini kita akan membahas seorang tokoh perempuan ya, saudara ya. Mungkin Anda belum jarang mendengar nama ini, tapi nama ini benar-benar punya dampak di saat gereja mula-mula, saudara ya. Jadi saya akan membawakan seorang yang bernama Junia. Junia ini siapa? Ini sebutannya rasul perempuan. Jadi dia rasul perempuan ya saudara ya, rasul perempuan yang terhormat. Wow, wow, saya terkesima dengan ini ketika saya mempersiapkannya. Kemarin saya baca-baca, tapi saya nggak tahu kenapa kayak ada yang berubah gitu ya saudara ya. Tapi saya percaya ada campur tangan Tuhan ya. Tuhan punya rencana yang indah, rencana yang besar, rencana yang luar biasa. Baik, saat ini kita akan mendengarkan Rasul perempuan yang terhormat. Kita bisa membaca dari Roma 16 ayat 7. Saudara, mungkin saya selalu membawa, karena ini acara Empower Women Ministry, jadi yang saya bawa adalah tokoh-tokoh perempuan yang sangat signifikan di Alkitab. Nah, Junia mungkin sangat singkat cerita tentang Junia. Roma 16 ayat 7. Nah, surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 57 Masehi ya, Saudara. Nah, saya sambil minum dulu boleh ya, Saudara. Hmm. Ya, jadi saat itu Paulus berada di Korintus dan pasal 16 ini ada salam pribadinya Paulus kepada rekan pelayanannya. Paulus orang yang hatinya besar dan dia suka memperkenalkan tiap orang. Jadi dia suka bekerja sama dan dia selalu ingat setiap orang yang berkontribusi, Saudara. Paulus ini luar biasa ya, Saudara ya. Jadi ini latar belakangnya surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 57 Masehi. Nah, pasal 16 berisi salam pribadi Paulus kepada beberapa rekan pelayanannya dan tahukah Anda, Paulus justru mempunyai banyak rekan pelayanan yang perempuan dan perempuan-perempuan yang signifikan, perempuan-perempuan yang kaya raya, punya pengaruh seperti Lydia, Junia. Jadi ini mereka bukan karena dipilih karena kaya, tapi hatinya yang kaya lebih dulu ya, saudara ya. Tapi memang mereka punya posisi, mereka punya pengaruh. Jadi jangan salah ya, saudara ya. Bukan berarti Paulus pilih-pilih, tidak. Dia bergaul dari semua ya jemaat Makedonia, semua orang-orang ya. Dia tidak membeda-bedakan. Tapi yang saya salut kalau saya membaca surat-surat Paulus, dia selalu memberi salam dan dia selalu mengingat rekan-rekan sepelayanannya, saudara ya. Siapa sih kita ini ya, saudara, tanpa
Kita nggak ada yang Superman bisa semua, saudara ya. Sedangkan seorang Paulus saja tahu menghargai rekan pelayanan. Nah, kalau kita ini cuman mau nonjolin diri kita aja semua, kita aja dari A sampai Z, kita aja ya bertobat lah, saudara ya. Oke, jadi saya ambil ayat kuncinya ya dari LAI ya, Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan kepada Junia, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan dan bersama-sama aku. Jadi baik Andronikus, baik Junia ini dia pernah dipenjara bersama Paulus, yang terkenal di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Jadi Paulus ini kan dulu orang yang suka menganiaya orang Kristen. Jadi termasuklah Andronikus ini pernah dianiaya Paulus, Junia juga ya. Tapi ternyata mereka jadi teman ketika sekasih Kristus menyapa menyapa dari Paulus, saudara. Saya berdoa juga saat ini Anda yang belum menerima Kristus bisa menerima Kristus. Bagi Anda yang mendengar Roh Kudus menjamah dan memberi tuntunan. Ya, saudara, ada kontroversi sejarah nama Junia atau dalam bahasa Yunaninya Ionian. Ini awalnya dipahami sebagai nama perempuan dalam manuskrip Yunani. Namun sejak abad pertengahan ada tradisi yang menafsirkan Junias ini laki-laki yang sebenarnya juga nggak bisa terbukti dalam data sejarah. Sedangkan dari studi modern ini termasuk penemuan filosofis, Junia jelas seorang perempuan. Jadi perempuan-perempuan di perjanjian baru di gereja mula-mula orang-orang yang berpengaruh ya untuk perkembangan gereja seperti Priscilla, Lydia, Junia, wah banyak. Jadi kalau ada perkataan Paulus, aku tidak membiarkan perempuan mengajar, itu kontekstual. Jangan sampai Anda ini kasihan banget gitu ya. Sedangkan Junia adalah rasul perempuan. Ya saudara ya. Jadi dalam tradisi dikatakan saudara, jadi ini jelas Junia bersama Andronikus. Jadi Andronikus mungkin suaminya Junia atau juga rekan pelayanan, kita nggak tahu pasti ya. Tapi Paulus menyebut mereka sebagai saudara sebangsa, rekan sepenjara, dan mereka terkenal di antara para rasul dan mereka Kristen lebih dulu daripada Paulus. Jadi apa yang kita pelajari dari sini? Junia bukan hanya seorang tokoh penting dalam gereja mula-mula, tapi dia saksi kuat bahwa perempuan berperan signifikan dalam pelayanan kerasulan, saudara. Saya ingin menjelaskan ayat ini, ayat per ayat dari kata-kata, karena singkat sekali tentang Junia. Nah, Roma 16 ayat 7, mungkin ini ayat yang mencerminkan siapa Junia. Salam kepada Andronikus dan kepada Junia, katanya. Jadi ini salam pribadi yang melepaskan pengakuan resmi dari Paulus. Dan mereka disebut sejajar, tidak ada indikasi subordinasi. Dalam konteks budaya patriarkal, penyebutan nama perempuan di surat apostolik ini penghormatan luar biasa. Karena kita tahu, sekalipun di gereja mula-mula, pada konteks saya bicara budaya, bukan kebenaran. Budayanya patriarki kayak orang Batak ya saudara ya. Tapi ternyata di situ sudah ada transformasi. Ya, Yesus melakukan transformasi, Paulus juga melakukan transformasi terhadap peran perempuan. Saudara, saya senang sekali ya. Saudara-saudaraku yang sebangsa katanya ya. eh Syngeneus moi. Ya, kalau kita ke bahasa aslinya, saudara ya, ini berarti kerabat atau sesama Yahudi. Ini menunjukkan bahwa mereka bagian dari umat Yahudi diaspora yang percaya pada Kristus. Jadi, Paulus sedang menekankan siapa mereka, identitas mereka sebagai orang Yahudi yang setia dan beriman. Kalau dibilang pernah dipenjarakan bersama dengan aku, wow, ini menunjukkan bahwa Andronikus dan Junia betul-betul menderita, ikut menderita demi Injil. Berbahagialah kita kalau saat ini kita bebas memuji Tuhan. Ada banyak orang yang disesah, dianiaya karena mengikut Kristus. Itu sesuai dengan firman, saudara. Itu sebenarnya anugerah juga karena mahkotanya akan beda sama orang-orang yang mati martir, ya. Jadi dulu jemaat mula-mula banyak disesah. Tapi mereka betul-betul merasakan kasih Tuhan itu nyata membakar mereka. Mereka bukan hanya simpatisan, tapi benar-benar terlibat dalam pelayanan misi yang beresiko. Jadi pelayanan misinya cukup beresiko tinggi. Dan pengalaman di penjara ini mengasosiasikan mereka dengan status martir hidup dalam gereja mula-mula. Jadi mereka dianiaya gitu ya, terkenal di antara para rasul. Dikatakan ayat kata-kata berikutnya di ayat ini terkenal di antara para rasul. Jadi Evi semoyentois apostolis. Wow.
Jadi frasa ini bisa kita artikan dikenal oleh para rasul, mereka dihormati, diakui oleh komunitas kerasulan. Termasuk di antara para rasul yang terkenal. Siapa aja para rasul yang terkenal? Jadi posisi kerasulan mereka diakui. Dan banyak penafsir yang kontemporer, misalnya seperti Richard, ini menegaskan arti kedua Junia adalah rasul perempuan yang diakui dalam lingkaran pelayanan misi gereja mula-mula. Jadi, Junia adalah rasul perempuan yang pertama, saudara ya. Jadi, kita harus tahu jenjangnya, ada rasul, ada gembala, ya, dan mereka telah menjadi Kristen sebelum aku. Paulus mengakui bahwa mereka lebih dahulu percaya kepada Kristus dibanding dirinya. Ini menunjukkan bahwa Junia generasi awal dalam pertobatan Kristen. Jadi pada saat dulu orang Kristen lari sembunyi ibadah, nah Junia ini yang tertangkap oleh Roh Kudus ya dan merasakan indahnya kuasa Roh Kudus. Tapi di gereja mula-mula ya saudara, itu betul-betul kuasa Roh Kudus itu nyata saudara ya. Dan saya juga percaya sampai sekarang itu terjadi, asal kita punya kerinduan yang dalam untuk itu, saudara. Jadi Paulus juga berkata bahwasanya ini menunjukkan bahwa Junia adalah generasi awal. Ini termasuk gelombang pertama pengikut Yesus sebelum pelayanan Paulus dimulai. Sehingga mereka menjadi saksi otentik, saksi hidup, kehidupan dan kebangkitan Kristus. Jadi pada saat Kristus ada, mereka juga udah pengikut Kristus gitu ya, saudara. Apa inti makna di sini? Jadi Junia ini perempuan Yahudi yang berperan penting dalam pelayanan apostolik pada abad pertama. Perempuan dalam gereja mula-mula bukan sekedar pendukung, saudara, tapi pelayanannya aktif. Ini yang membuat mereka rela menderita dan dipenjara demi Injil. Paulus mengakui otoritas kerasulan Junia. Ini suatu pengakuan yang menembus batas budaya, patriarki. Jadi kehadiran Junia dalam daftar ini meneguhkan bahwa panggilan kerasulan dan pelayanan ini bukan berdasarkan gender, tapi panggilan Kristus. Jadi kerasulan itu tidak terbatas pada laki-laki. Junia ini bukti historis bahwa perempuan juga dapat disebut rasul ya. Anda yang mungkin nggak tahu ini sejarahnya. Junia lah rasul perempuan pertama. Dan dia diakui dan dia dihormati dan itu diberi oleh Paulus. Ya, Paulus saudara ya. Jadi jangan memakai kata Paulus, aku tidak membiarkan perempuan mengajar. Itu beda konteksnya. Yang dia maksud itu perempuan yang di Korintus yang dulunya ada pelacur bakti. Nah, kalau orang yang baru bertobat, nah ya nggak boleh langsung jadi pengajar begitu ya, saudara. Jadi jangan disalahartikan karena Paulus yang sangat kontekstual banyak memberi peran pada perempuan di gereja mula-mula. Baik Lydia, Priscilla, namanya disebut diberi penghormatan, saudara. Jadi ini membongkar asumsi patriarkal bahwa kepemimpinan rohani hanya milik pria. Nggak ada Alkitab bilang hanya laki-laki jadi pemimpin, perempuan second class. Ya, ada udah ketinggalan zaman dari dulu aja Paulus nggak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Karena bagiku tidak ada Yunani, tidak ada Yahudi, tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Dan di zaman Paulus justru banyak perempuan-perempuan signifikan yang dia angkat jadi pemimpin. Saudara, kita gali ini, saudara. Jadi di sini ada kesetaraan dalam Kristus. Roma 16. Ini sejalan dengan Galatia 3 ayat 28, saudara. Dalam Kristus tidak ada laki-laki atau perempuan. Semua adalah satu. Junia contoh hidup kesetaraan Injil yang melampaui budaya. Jadi pelayanan itu lahir dari penderitaan dan kesetiaan. Pengalaman Junia di penjara menegaskan bahwa kerasulannya bukan hanya soal status, tapi karena kesetiaannya bahkan dalam penderitaan. Seperti yang dibilang di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27, penderitaan para rasul. Saudara semua para rasul sudah mengalami penderitaan lebih dulu untuk memurnikan imannya. Kalau Anda saat ini disesat, jangan heran. Para rasul juga mengalaminya. Sedangkan Kristus juga mengalaminya, saudara. Berbahagialah saudara, upahmu besar di surga. Saudara, gereja sebagai komunitas multigender. Dalam misi itu multigender. Dan peran dunia ini menunjukkan bahwa sejak awal gereja adalah komunitas partisipatif, bukan monopoli kepemimpinan laki-laki, saudara. Jadi
Teologi pelayanan harus meneguhkan partisipasi penuh perempuan dalam kepemimpinan gereja. Saudara, Rasul perempuan yang terhormat, itulah Junia. Ini mengajak kita untuk menghargai panggilan Allah bagi kita, perempuan dan laki-laki dalam pelayanan. Saudara, Roma 16 ayat 7 ini menjadi dasar biblikal bahwa kepemimpinan perempuan bukan sekedar modernitas, tapi akar historis dalam Alkitab. Nah, Junia juga bisa ditempatkan sebagai simbol otoritas kerasulan perempuan. Ini yang melengkapi tokoh-tokoh perempuan yang terkenal seperti Deborah, Esther, Priscilla, saudara. Jadi Junia, rasul perempuan terhormat, kerabat Paulus, misionaris yang pernah dipenjara karena Injil. Dan dia lebih dulu percaya sebelum Paulus. Dan dia diakui dalam lingkaran kerasulan. Kehadirannya di Roma 16 ayat 7 menjadi bukti bahwa gereja mula-mula menghargai kepemimpinan perempuan dalam pelayanan kerasulan dan bahwa Injil Kristus membebaskan semua orang untuk melayani tanpa batasan gender. Jadi saya bisa membawa Anda di mana Junia di sebuah penjara Romawi yang dingin, yang gelap, kita bisa membayangkan bagaimana langkah kakinya berderak, saudara. Dan tentu dirantai. Tubuhnya lelah, tapi tetap bernyanyi. Mungkin nyanyinya sambil di penjara seperti Petrus dan Silas ya. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Nah, seperti itulah kira-kira lagunya, saudara. Saya lupa lagunya gimana gitu ya. Nah, Junia ini namanya singkat, tapi seorang perempuan. Dan dia punya gaung panggilan yang menggema sepanjang sejarah gereja. Paulus dalam suratnya begitu personal kepada jemaat Roma, tidak melewatkan menyebut namanya kepada Andronikus dan Junia yang terkenal di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Jadi Paulus sangat menghargai orang-orang yang setia, saudara. Apalagi Tuhan ya, saudara ya. Jadi Junia bukanlah figur latar belakang. Ini ada yang nanya, sejak kapan dia nggak ada di acara, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Sebelum dunia ada, Yesus sudah Tuhan. Alfa dan Omega. Yang menciptakan dunia ini Yesus, ya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, bukan manusia yang jadi Tuhan, tapi Tuhan yang jadi manusia. Itu yang harus dibedakan, ya. Yesus datang jadi manusia. Dia adalah Tuhan. Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Sebelum bumi ini ada, dia sudah ada. Kenapa dia harus jadi manusia? Karena dia harus disalib. Misi dia datang ke dunia bukan untuk bilang, aku Tuhan. Bukan untuk ngomong gitu, bukan. Makanya dia nggak perlu ngomong, aku adalah Tuhan. Tapi dengan bukti-bukti perilakunya, dia mengampuni dosa. Ya, hanya Tuhan yang boleh mengampuni dosa. Dan Yesus mengambil peran itu. Dosamu telah diampuni. Ya, kalau kamu hanya menganggap dia nabi, kau salah besar. Nabi nggak boleh ngampuni dosa. Nabi yang baik juga nggak boleh ngampuni dosa. Pasti dia bilang, aku manusia, aku hanyalah nabi, aku nggak bisa ngampuni dosa, gitu. Makanya pakai logika. Justru kamu yang tidak berlogika. Yesus berkali-kali bilang di Alkitab, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya, jadi Yesus bukan manusia yang jadi Tuhan. Salah besar kawan. Ngapain Yesus jadi manusia, manusia jadi Tuhan? Bukan. Salah besar kawan. Ngapain dia datang ke dunia ini? Ya, dia mau jadi manusia untuk ditumbalkan demi dosamu dan dosaku. Dosa yang percaya kepada dia. Makanya percayalah kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan. Setan aja tahu dia Tuhan. Makanya dia setani kamu. Aku akan ganggu-ganggu orang Kristen. Pakai orang-orang bodoh. Aku bakar gereja. Aku bakarin. Karena kebenaran adalah di kekristenan. Makanya orang Kristen di mana-mana disesah. Kenapa? Karena di situ ada kebenaran. Ya, kalau kamu kan jarang kan ada yang sesah-sesah. Ya karena ada setan, sama setan kok kawan kita gitu ya. Maaf, maaf, lo on banget gitu ya. Nanti lu bilang gue yang on, ya udah sekarang gini aja gue kasih tahu lu yang benar. Bahwasanya Yesus adalah Tuhan dari dulu sebelum dunia ada, Alfa dan Omega. Jadi kenapa dia manusia? Dia memang harus datang ke dunia ini dalam rupa manusia tulen 100%.
Karena apa? Dia akan ditumbalkan untuk menanggung dosa manusia. Karena manusia ini sudah jahat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Ya, supaya setiap orang yang percaya, makanya lu percaya, biar lu selamat ya. Kalau lu mati malam ini, setelah lu percaya sama Yesus, maka surgalah tempatmu ya. Nah, pokoknya udah gue bilang malam ini, lu mau percaya, bagus, gue berdoa setulus hati, Roh Kudus jamah ya. Jadi jangan ada lagi yang bilang, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Aduh, sebelum dunia ada dia Tuhan. Dia datang ke dunia ini harus jadi manusia karena nanti dia ditumbalkan. Dia bisa turun dari salib itu, ya. Dia bisa jontok itu orang-orang yang bunuh dia, yang siksa dia, tapi misi gagal. Karena memang hanya dengan salib, salib tempat terkutuk. Dosa itu ditanggung semua, bukan dia yang mati, dia yang menyerahkan nyawanya. Hanya dengan begitu dia bisa turun ke dalam kerajaan maut untuk mengalahkan maut. Memang dia harus pergi ke situ. Supaya apa? Untuk mengalahkan semua upah dosa kita dibayar oleh darah Yesus. Darahnya begitu mahal. Nah, ini ya, ini yang ngomong-ngomong lagi, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Sejak dulu, sejak dunia ini belum ada, dia sudah Tuhan dan sampai selamanya dia Alfa dan Omega. Tapi sejak kapan dia jadi manusia? Ketika dia datang ke dunia untuk menebus dosamu dan dosaku, saudara. Dia harus dalam rupa manusia. Tapi yang jadi tumbal nggak boleh berdosa. Makanya Tuhan harus jadi manusia karena kasihnya begitu besar. Sehingga lu mau beramal juga kalau lu tidak melalui darah Kristus, lu tidak bisa layak masuk surga. Karena semua karena anugerah Tuhan kita dilayakkan oleh darah Kristus. Baik, ini kisahnya tentang Junia ya. Mohon maaf ya saudara ya. Ada aja di TikTok di ya, tapi Anda bisa dengar juga di YouTube. Oke, saya fokus Junia ini ya. Junia ini bukan figur latar belakangnya, ini bukan sekedar istri toko besar atau pelengkap cerita, tapi Paulus menyapanya saudara sebangsa, rekan sepenjara. Oh, rasul yang terhormat artinya apa? Junia berdiri di garis depan pelayanan Injil. Dia merasakan derita penganiayaan dan membawa kabar baik di tengah resiko kematian. Saudara bayangkan keberanian itu. Seorang perempuan Yahudi abad pertama hidup di tengah dunia Romawi yang keras, penuh diskriminasi gender, dan berani menyandang panggilan kerasulan. Saudara, dunia pada waktu itu mungkin mencoba membungkam suara perempuan. Saudara, saya begitu senang kepada Yesus. Ketika saya mempelajari kisah Yesus, Yesus menjadikan perempuan sebagai saksi kebangkitannya pertama. Yesus juga menjadikan perempuan sebagai penginjil pertama. Dan perempuan yang dia pilih bukan bangsawan saja, saudara. Dia cinta semua bangsa, dia cinta semua kasta, dia cinta semua jenis kelamin, saudara. Dia cinta baik laki-laki dan perempuan. Dia sedang melakukan transformasi. Aku Tuhan, aku tidak pernah bedakan laki-laki dan perempuan. Siapa kamu laki-laki yang tidak besar hati menerima perempuan? Ini lihat perempuan yang kujadikan pertama saksi kebangkitanku. Karena aku tidak lihat gender, aku lihat kesetiaan, aku lihat hati. Nah seperti itu. Tuhan sedang ngomong, nah makanya lu laki-laki yang hatinya kecil, gak bisa menerima perempuan sebagai pemimpin, bertobatlah. Jadi bukan soal itu. Nah, seperti Tuhan, dia tidak melihat gender, dia sedang melihat kesetiaan hati kita, karena dalam Kristus tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Semuanya kita satu di dalam Kristus. Saudara, Kristus melakukan banyak transformasi dan sedang memberitahu, aku tidak setuju dengan budaya-budaya mengecilkan perempuan. Aku bangkitkan, aku lihat ini perempuan setia. Walaupun ini laki-laki ya, tapi yang ini yang setia, ini yang kupilih. Tidak ada hubungannya dengan gender. Nah, jadi kalau soal kerajaan juga saya suka Eropa, saudara. Bagaimana para perempuan jadi ratu ya. Nggak harus nunggu anak laki-laki dulu bagaimana ya. Raja harus punya banyak selir ya supaya melahirkan anak laki-laki. Udah nggak zaman itu. Ya udah nggak zaman. Ya sebenarnya Yesus sudah melakukan transformasi sejak dia datang. Ya kita aja yang terlalu lambat nangkepnya gitu ya saudara ya. Tapi puji Tuhan masih nangkep gitu ya saudara ya. Baik, 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 baik. Kita kembali ke ini ya. Makanya saya nggak suka itu poligami ya.
paling benci itu merendahkan perempuan poligami. Makanya itu, aduh, Anda perempuan lu mikir deh, kenapa ya? Nggak bisa poligami-poligami. Kecuali poligami ada, poliandri ada, ya. Emangnya kita dibeda-bedain sama Tuhan? Lu manusia beda-bedain. Nah, kalau masih ada juga cari anak laki-laki, harus anak laki-laki. Bedakan anak laki-laki. Aduh, kamu itu kasihan banget. Bukan soal laki-laki atau perempuan. Itu bagaimana kemampuannya. Kalau dia memang walaupun perempuan tapi berkualitas, maka layak diberi tempat. Ya, jangan pernah batasi dengan gender. Nanti Anda gigit jari nggak maju-maju. Perhatikan, perempuan yang dikembangkan maka negaranya maju. Ya, nah, perhatikan. Bagaimana ya, mohon maaf ya, karena suami saya kerja di Afghanistan, saudara. Perempuan nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah, nggak bisa ngapa-ngapain, makanya nggak maju-maju. Ya kan? Ini ada aneh-anehnya. Kenapa perempuan harus dibatasi? Takut dia begitu, "Oh, nanti dia lebih pintar dari saya." Ya emang. Kalau kamu nggak belajar, ya tetap dia lebih pintar. Kalau kamu belajar, tetap kamu lebih pintar. Hati besar, hati besar. Itu kuncinya. Oke, kita balik-balik kepada Junia. Junia, mohon maaf, mohon maaf. Jadi perempuan abad Yahudi pertama ini, Paulus banyak menunjukkan para perempuan. Jadi Anda yang on banget, pendeta lagi membatasi perempuan, on banget gitu ya. Ini ada perkataan Paulus. Aku biasa seperti orang aja. Ini berarti nggak belajar teologi dengan benar. Nah, belajar sama saya ya. Kebetulan saya belajar dosen teologi. Oh, bukan hanya saya. Laki-laki juga, laki-laki yang belajar teologi dia punya hati besar. Dia akan mengatakan kebenaran. Ya, itu kontekstual kata-katanya. Ada yang aku ingat di YouTube, on banget gitu ya. Oh, kalau perempuan hanya bisa ngajar sekolah minggu begini-begini. Dasar kamu takut banget lu disangin sama perempuan tuh. Nggak hati besar gimana jadi pemimpin besar gitu ya kan. Baik, kita balik ke firman Tuhan. Mohon maaf ya saudara ya. Jadi ini kisah dunia kok jadi Yesus kok jadi perempuan gitu ya. Balik lagi. Oke, dunia pada saat itu membungkam perempuan. Nah, ini gara-gara kata-kata membungkam suara perempuan. Wah, saya tahu rasanya dibungkam sebagai suara sebagai perempuan, tapi percayalah kau membawa itu pada Tuhan. Tuhan akan memberimu tempat. Karena Tuhan tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Jangan menyerah. Jangan pernah menyerah ketika kau dibatasi karena kau seorang perempuan. Biar ini lagu untuk kita semua, saudara, karena saya tahu rasanya dibatasi sebagai seorang perempuan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada pada hati percaya. Rasul Paulus memuji para perempuan-perempuan signifikan. Para rasul, ya ini salah satunya Junia. Saksi kerasulan yang tak terbantahkan. Junia diperdebatkan. Tapi Junia akhirnya diterima, dialah rasul perempuan. Ini berdasarkan sejarah, arkeologi, penelitian biblika modern, semua mengembalikan bahwa memang Junia perempuan dan dia rasul yang dihormati. Jadi apa pesannya dari sini? Allah tidak pernah membatasi panggilan berdasarkan gender. Kesetiaan kita lebih dinilai, hati kita lebih dinilai daripada status kita, saudara. Jadi kemuliaan dalam Kristus lahir dari penderitaan yang ditanggung demi Injil. Saudara, Junia mengingatkan kita bahwa setiap perempuan memiliki suara kerasulan di dalam dirinya. Suara yang dipanggil bukan untuk diam, tetapi menyuarakan Injil kasih karunia. Ini bukti hidup dari janji Galatia 3 ayat 28. Dalam Kristus tidak ada laki-laki atau perempuan. Semua adalah satu. Itu tulisannya Paulus. Ya, jadi mungkin saat ini kau terabaikan, diremehkan, tidak dianggap. Tidak dianggap layak berdiri di mimbar, memimpin pelayanan, mengambil peran dalam kerajaan Allah. Tapi lihatlah Junia. Namanya mungkin kecil dalam Alkitab, saudara. Hanya sekali disebut, tapi kekuatannya besar, dampaknya besar. Jadi teladan bahwa kesetiaan perempuan dalam Kristus tidak bisa dihapus meski dunia berusaha menutupinya. Ketika Allah memanggil, ia juga memberi kuasa sama seperti Junia. Engkau dipanggil membawa terang ke dunia yang gelap, menjadi saksi di keluarga, gereja. Jadi di balik nama kita, Allah sudah menuliskan identitas surgawi bukan hanya pengikut, tetapi utusan. Bukan hanya pendengar, tetapi pemberita. Bukan hanya penonton, tetapi pelaku. Dunia menantang kita percaya bahwa panggilan Allah tidak mengenal diskriminasi. Jika engkau setia, engkau pun bisa dikenal, terhormat di antara para rasul.
Wow, saya salut sekali ini saudara ya. Jadi saya mau bagikan 7 teladannya saudara. Apakah 7 teladan dari Junia, Rasul perempuan yang terhormat ini? Dari Roma 16 ayat 7. Wow, yang pertama kesetiaan. Kesetiaan dalam diriku tak pernah berubah. Aku cinta pada Yesus setia selamanya. Itu lagunya yang diobo-obo sedikit, saudara. Kesetiaan, banyak orang baik belum tentu setia. Tapi orang yang setia pasti orang yang baik. Saya ulang. Banyak orang baik, tapi belum tentu yang setia. Tapi orang yang setia pasti baik, saudara. Kesetiaan adalah hal yang langka. Saya tahu ditinggalkan teman. Saya tahu ditinggalkan pacar yang tidak setia, yang cuma mau, aji mumpung doang gitu, saudara ya. Tapi ada juga teman-teman saya yang setia. Setia, saya juga ingat jemaat-jemaat yang setia dalam keadaan gereja susah. Setia, setialah. Setialah sampai mati. Saudara, saya mau katakan, jadi orang Kristen mungkin ada banyak penganiayaan yang kau terima. Seperti yang ditulis di Alkitab. Tapi berbahagialah kata Tuhan. Kalau kau dianiaya karena kebenaran. Karena upahmu besar di surga. Setialah pada imanmu. Ada banyak pendeta dibunuh saat ini. Nggak tahu. Saudara, banyak diskotik nggak ditutup. Gereja ditutup. Ya, minta izin-izin susah, saudara. Padahal cuma beribadah. Dianggap semuanya organ. Bingung kita ya. Tapi biarlah ada perempuan-perempuan yang berpengaruh di sini yang akan dipakai Tuhan untuk membela yang benar. Saudara, kesetiaan dalam panggilan. Dikatakan di Roma 16 ayat 7, yang pernah dipenjarakan bersama dengan aku, Junia pernah dipenjara karena imannya. Padahal dia wanita terhormat, wanita berpengaruh. Tapi dia tidak mundur walau disesah dalam pelayanan. Walau dia menderita, dia tetap setia. Dia menanggung resiko penjara demi Injil. Kesetiaan ini tanda otentik seorang rasul. Wow, perempuan kita diajak setia pada panggilan Tuhan. Baik sebagai ibu, sebagai pemimpin, sebagai pelayan atau profesional, kita menghadapi tantangan, stigma atau kesulitan. Tapi setialah pada panggilanmu. Mungkin kau disesah, tidak dianggap, didiemin, tapi dimanfaatin dulu. Nggak pernah bermanfaat. Ada banyak orang Kristen begini. Suka memanfaatkan. Ya, tapi tetaplah setia. Setia pada gereja, setia pada Tuhan. Nah, kalau gerejanya nggak pernah ngembangin setia pada Tuhan, karena banyak sekarang gereja politik-politik, nah makan tuh gereja politik-politik, makan tuh PK-PK, makan. Saya mau bilang setia sama Tuhan, karena gereja banyak yang nggak murni dengan politik, apalagi kalau gerejanya makin besar, ya. Maaf, saudara. Baik, yang kedua, saudara, keberanian menghadapi resiko, saudara ya. Dia pernah dipenjarakan, artinya apa? Dia sudah meninggalkan kenyamanannya demi Kristus dan dia berani melangkah ke zona yang berbahaya dengan iman, dengan keberanian. Inilah iman yang hidup. Jadi kita semua dipanggil berani menyuarakan kebenaran, saudara. Bela keadilan, jangan diam aja kamu, jangan diam. Ya, bersuara bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Sekalipun ada resiko, ditolak, disalahpahami, makanya berdoa dulu juga. Saya nggak bilang juga asal bersuara, tidak, bawa dalam doa, berpuasa. Tapi jangan diam, jangan diam. Kalau diam berarti kau setuju dengan hal yang tidak benar. Tuhan akan menuntutnya daripadamu. Saudara, yang ketiga, pengakuan sejajar dalam pelayanan. Dia terkenal di antara para rasul. Ya, Paulus tidak pernah merendahkan perempuan, dia tidak merendahkan dunia, dia menegaskan bahkan dengan tegas kedudukan perempuan sejajar, kedudukan dunia sejajar dengan para rasul. Ini meneguhkan teologi kesetaraan dalam Kristus. Galatia 3 ayat 28. Saudara, kita perempuan dipanggil, kita semua dipanggil untuk sadar bahwa otoritas rohani bukan ditentukan oleh gender, tapi panggilan dan pengurapan Allah. Saudara, iya Juliana, selamat pagi ya. Oke, Tuhan berkati. Yang keempat apa? Pengaruh yang melampaui generasi. Telah menjadi Kristen sebelum aku, kata Paulus. Ini artinya dunia lebih dulu jadi Kristen daripada Paulus. Mungkin dia juga pernah disesat oleh Paulus waktu Paulus jadi penganiaya. Dia adalah generasi awal saksi Kristus. Dia pondasi iman yang melahirkan generasi berikutnya. Tahukah Anda kehidupan iman seorang perempuan, kehidupan iman kita bisa membentuk generasi masa depan. Kesetiaan kita sebagai pemimpin, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai mentor, tahukah Anda ini akan menuntun banyak orang pada Kristus. Yang kelima, apa teladan dunia?
ketekunannya dalam pelayanan misi. Perlu ketekunan, jangan cepat sebentar, sebentar bubar, sebentar bubar. Wah, kalau setia biasanya tekun, saudara. Ya, dan kalau tekun biasanya setia, sebenarnya ya. Ya, saya belum pernah melihat orang yang setia tapi nggak tekun. Ya mungkin dia setia datang ada karena maunya aja gitu, saudara. Oke, jadi saudara yang kelima itu salam kepada Andronikus dan kepada Junia. Artinya apa? Ini penyebutan nama Junia dalam surat Paulus menunjukkan perannya aktif dalam jaringan misi gereja mula-mula. Pelayanan bukan sekedar lokal, saudara. Ini transnasional. Kita semua dipanggil melampaui batas zona nyaman untuk jadi terang. Tidak hanya di rumah, di gereja. Jangan, itu mainnya kurang jauh. Tapi dimanapun, di masyarakat, di pekerjaan, di bangsa pekerjaanmu adalah pelayananmu, saudara. Ini si Nero ini, Paulus melarang perempuan jadi pendeta. Ini on banget dari tadi ya. Sedangkan Paulus sendiri yang memberi Junia nama rasul. Itu kontekstual, nak. Nampak banget kamu baca Alkitab sepenggal-sepenggal ya. Oke, yang keenam pesannya keteguhan identitas di tengah patriarki. Nah, saudara, dia terkenal di antara para rasul. Ini perasa yang sulit diterima tradisi patriarkal. Jadi, ini fakta Junia diakui sebagai rasul. Ini meneguhkan bahwa panggilan Allah tidak bisa dihapus oleh budaya patriarki. Identitas rohani ini berasal dari Kristus, bukan sistem dunia. Perempuan, kita semua harus berani berdiri dalam identitas kita sebagai anak Allah yang berharga. Meski dunia mungkin meremehkan atau mengabaikan suara kita, saudara. Dan teladan yang ketujuh, teladan kehormatan yang abadi. Dia terkenal di antara para rasul. Kehormatan dunia tidak datang dari gelar atau kedudukan duniawinya, tapi pengakuan para rasul. Kehormatan ini buah dari kesetiaannya pada Kristus. Saudara, kita semua dipanggil mencari kehormatan sejati di hadapan Allah, bukan sekedar pengakuan manusia. Saudara, jadi mungkin nama kita kecil di dunia, tapi percayalah, besar di surga. Dari kesetiaan, keberanian, pengakuan sejajar, pengaruh lintas generasi, ketekunan misi, keteguhan identitas, hingga kehormatan pribadi. Junia menunjukkan bahwa perempuan bisa berdiri tegak di garis depan Injil. Ini membuktikan bahwa panggilan Allah melampaui batas budaya, sejarah, gender. Dan hingga hari ini suaranya tetap memberi harapan. Jika Allah memanggilmu, tidak ada satupun yang dapat membungkammu. Saudara, namun dari sini juga kita belajar dari kisah Junia ini sebagai rasul yang terhormat. Setiap manusia adalah manusia yang bisa rapuh. Dan dari sini memang anugerah Allah menopang, tapi bukan kekuatan kita sendiri. Namun jangan sampai kita terseret dalam keletihan pelayanan. Ya, kalau orang-orang yang seperti Junia ini, dia bahkan pernah dipenjara ya. Ini biasanya orangnya sudah siap menghadapi penderitaan, penjara, penolakan. Dan ini yang berulang kali bisa sangat melelahkan. Kalau Junia bisa berdiri, berada di titik di mana semangatnya surut, jiwanya lelah, hatinya tergoda untuk menyerah. Itu sisi rapuh yang harus kita waspadai. Kalau kita terlalu banyak penderitaan, ada saatnya rapuh. Jadi ini peringatan bagi kita saat kita merasa lelah, ya lelah lesu terluna seperti Yesaya 40 ayat 30. Jangan sampai kita terjebak dalam keletihan pelayanan. Jadi perlu keseimbangan, saudara. Supaya kita jangan kehilangan sukacita. Jangan kira ya, kalau dalam pelayanan itu banyak gesek menggesek, saudara. Ya, kalau kamu nggak siap, ya kamu kecewa. Jangan lihat manusia, lihat Tuhan. Nanti kamu kecewa lihat manusia. Manusia suka menyikut-nyikut di pelayanan, banyak suka sikut menyikut, saudara ya. Tapi lihatlah Tuhan, layani Tuhan dengan tulus, ya. Jadi kita belajar supaya kita tuh bersandar pada janji Tuhan, fokus pada Tuhan. Nah, orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Karena dalam pelayanan kita masih terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Tubuh ini bisa lelah, mungkin roh kita kuat, daging kita bisa lemah. Itu kata firman juga. Maka kita harus menjaga keseimbangan, jaga kesehatan. Ya, jaga juga jangan semua mulu aja yang ambil. Dan kalau kayak Junia ini, kadang ya posisi begini bisa mencari pengakuan manusia. Ya, karena di antara para rasul ini kehormatan besar. Tapi ada bahayanya, hati manusia bisa tergoda mencari pengakuan dan validasi dari sesamanya. Semua kita termasuk saya.
Ya, semua pernah minta pengakuan, saudara. Saya juga, ya. Tapi pengakuan kita dari Allah. Nanti itu datang sendiri dari manusia. Dunia pun pernah bergumul di sini, saudara. Sebab mereka lebih suka kehormatan manusia daripada Allah. Yohanes 12 ayat 43. Jadi kita diingatkan, jangan sampai terjebak dalam budaya pengakuan. Ya, pujian di media sosial, validasi dari komunitas, atau penghargaan dari manusia. Dari kisah dunia, kita harus belajar menempatkan kehormatan sejati hanya di hadapan Allah. Dan yang perlu diwaspadai dari seperti Junia ini rentan tertindas budaya patriarki karena dia seorang rasul perempuan. Ya, bahkan pernah dibilang dia itu sebenarnya laki-laki. Nah, ini karena dia nggak pantas ada rasul, nggak ada namanya rasul perempuan. Ada, saudara ya. Rasul perempuan itu Junia, dia yang memberi itu Paulus, saudara. Jadi jangan lagi ada orang Kristen ngomong, aku tidak membiarkan perempuan jadi pendeta. Jadi rasul aja si Paulus kasih. Kamu itu kalau ngolah ayat, jangan comot-comot satu, kontekstual dibahas sampai budayanya, historinya, semuanya. Ya, jadi bayangkan kalau panggilan diperdebatkan, dihapus, direndahkan, ya bisa kepahitan ya. Makanya kita ini harus menyiapkan hati, jaga hati, jangan sampai kepahitan dalam pelayanan, saudara. Apalagi nggak dianggap ya, saudara ya. Tahulah saya rasanya nggak dianggap, saudara, diabaikan, cuma dimanfaatkan, manfaatkan, manfaatkan, abaikan, manfaatkan, manfaatkan, abaikan di gereja itu sering, saudara. Ya, tapi tulus, fokus pada Tuhan. Hati yang tulus, Tuhan akan memberi penghormatan buat mereka yang setia dan tulus. Percayalah, promosi dari Tuhan. Jangan kau perlu, aku jilatlah pemimpinnya, nggak perlu kau jilat-jilat ya. Aku jilatlah, aku dekati manis-manis lah, aku inilah pemimpinnya, makan itu, nggak akan lama kok itu. Semua orang kan mati nanti. Diingat ya kau, oh ini si penjilat ini. Udah taunya pun ini penjilat-penjilat. Ada saatnya semua berputar, saudara. Tapi ada saatnya orang makin naik, makin naik. Yang tulus pasti naik terus. Ya, yang tulus-tulus, yang akal bulus, ada waktunya lu turun. Ya, apalagi lu jilat-jilat, nggak perlu lu jilat-jilat di gereja. Tuluslah, hati yang tulus seperti merpati. Hanya kau yang memiliki ketulusan sudah langka. Apa untungnya ini? Apa untungnya ini? Apa yang bisa ku manfaatin? Aduh, lu nggak akan lama kayak gitu kawan. Mungkin kau dapat apa yang kau mau. Tapi ya mungkin kau akan sakit, mungkin ada saatnya semua bertukar ya. Tapi orang akan ingat ini orang yang setia, ini orang yang tulus. Aku mau pakai dia. Mungkin orang yang nggak kau duga, saudara, karena dia juga orang yang tulus. Orang yang nggak kau duga dipakai Tuhan mempromosikanmu. Kalau Tuhan mau promosikan, dia akan promosikan. Jadi nggak perlu jilat lah, jilat lah. Oh ini ada pengaruhnya. Oh aku jilat. Oh manis manis ini kan nggak ada pengaruh. Oh bisa dimanfaatin. Makan itu, ya. Cuma sebentar itu kawan. Sebentar udah aku tuh udah muak dimanfaat-manfaatin itu udah muak. Tapi aku tulus aja saudara. Ya tulus aja. Nggak usah kok jilat-jilat ya. Tulus sama setiap orang tulus ya. Tapi juga harus bijak. Ada juga kayak gitu ketulusan kita dimanfaatin. Wah, saya sudah sering tuh. Pendeta kayak mafia. Dia mau dibayar, orang nggak dibayar. Dia yang punya gereja mau aji mumpung. Ada orang kayak gini saudara ya. Mata duitan. Kasihan aku lihatnya, kasihan mata duitan gak ada integritas, bohong, 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 istri bohong, sama istri bohong semuanya. Ada yang kayak gini. Kayak mana Tuhan mau mempromosikannya? Kalau kau dengar bertobat kau. Jangan kau ajas manfaat sama orang. Apa yang bisa ku manfaatin dari dia? Manipulasi, manipulasi. Bohong gak ada integritas. Ya ampun ya, melayani cari uang, bohong-bohong ya. Tuhan marah. Tuhan marah, jemaatmu gak akan berkembang kayak gitu. Ada saatnya kau akan dapat konsekuensimu dengan semua kebohonganmu. Ya, kalau kau denger ini bertobat kau, bertobat kau. Aku udah lihat pendeta kayak gini, kelas mafia, saudara. Tapi puji Tuhan dilepaskan dari dia cepet-cepet gitu, saudara ya. Banyak yang pendeta nggak tulus sekarang. Tapi yang saya mau katakan, ketulusan akan selalu menang. Tuhan yang akan selalu menarik kita dan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Tetap tulus, tetap baik ya. Ya jadi, halo, selamat pagi anak-anak saya di sebelah saudara ya. Jadi menyakitkan kalau diperdebatkan, tapi percayalah ya, ini dengan diskriminasi ketidakadilan ini di sisi rapuh dunia kita belajar untuk tidak menyerah pada kepahitan, melainkan percaya bahwa Allah sanggup meninggikan dan memulihkan panggilan kita di waktunya, saudara. Dunia teladan besar. Manusia rapuh, bisa lelah, bisa tergoda, kita semua bisa jatuh, saudara. Maka berjaga-jaga katanya, berjaga-jaga berdoa.
Kalau ada kepahitan segera Tuhan cabut segala kepahitan. Tuhan aku mau fokus. Tuhan akan selalu lalukan kita. Kadang ketulusan kita dimanfaatkan. Tuhan pasti akan melalukan kita dari situ. Aku udah berapa kali ditolong Tuhan dari orang-orang yang hanya memanfaatkan ketulusan saya. Ya, dan Tuhan itu punya cara yang ajaib membuat anak-anaknya menang. Dan saya selalu percaya promosi datang dari Tuhan. Saya sudah tahu rasanya ditahan-tahan, dibatas-batasi, kemudian disikut-sikut supaya nggak punya kesempatan. Saya tahu rasanya. Tapi Tuhan itu adil. Dia senang keadilan. Dia senang kesetiaan. Dia senang ketulusan. Dia yang akan mempromosikan dengan cara yang ajaib. Orang yang dulunya mau nyikut-nyikut kamu, akan Tuhan pakai untuk mempromosikanmu. Tetaplah tulus. Ya, dikenal di surga, terhormat di bumi. Jadi identitas kita ditetapkan oleh Allah, bukan manusia. Kehormatan sejati lahir dari kesetiaan, terutama kesetiaan dalam penderitaan untuk Kristus. Saudara, namamu mungkin kecil, tapi di hadapan Allah besar bila kau sertai dengan kesetiaan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Nah, saudara tetap setia. Setia, setialah. Setialah sampai mati. Apakah jawabanmu? Tuh kasih setianya. Karena Tuhan juga setia pada kita. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Dan dia memberi penghormatan pada orang-orang yang setia dan tulus hatinya. Dia akan membalikkan keadaan saat kau dipemanfaatkan untuk ketulusanmu. Saya sudah tahu rasanya, saudara. Tapi saya menyerahkan pada Tuhan. Lepaskan pengampunan. Jangan ada kepahitan, tapi suarakan kebenaran. Suarakan kebenaran. Jangan diam. Minta hikmat Tuhan. Saudara, kita belajar dari kisah Junia. Jangan cari pengakuan manusia. Jangan lihat manusia nanti kau kecewa. Tuluslah pada setiap orang. Tetaplah setia pada panggilan. Belajarlah melihat diri, nilai diri. Bukan dari dunia, tapi dari bagaimana Allah mengenal kita. Jadi budaya bisa membungkam, tapi Allah akan meninggikan. Panggilan rohani itu lebih kuat dari keterbatasan budaya. Saudara, demikian firman Tuhan. Jadi kesetiaanmu akan lebih teruji dalam penderitaan. Tapi percayalah penderitaan akan menjadi jalanmu menuju kehormatan rohani. Dan kuasa Allah selalu nyata dalam kelemahan kita. Minta kekuatan. Minta kekuatan dari Tuhan, saudara. Kalau saat ini kau merasa lemah, kau merasa Tuhan bagaimana? Ini saya mendapatkan nubuatan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau seperti Junia yang setia sekalipun keadaannya sulit. Kami mau katakan kami mau setia. Kami mau menggunakan setiap pengaruh kami, keuangan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajari kami fokus padamu Tuhan. Engkau yang memberi penghormatan pada orang-orang yang setia, yang tulus. Kami mau demikian. Tolong pakai kami. Pakai setiap perempuan di sini yang merasa kecil. Tapi di hadapanmu kesetiaan mereka kau hargai luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan bicara dari kisah dunia ini, engkau telah kutaruh di tengah dunia yang sering membatasi suaramu. Namun tidak ada tembok yang akan membungkammu lagi. Suaramu akan kuperlengkapi menggema ke bangsa-bangsa, menembus ruang tertutup, mengangkat wajah-wajah perempuan yang tertunduk. Engkau dipanggil bukan sekedar mendirikan pelayanan, tapi membangkitkan generasi Deborah, Esther, Junia. Dan aku menaruh dalam hidupmu roh keberanian, hikmat profetis, otoritas kerasulan, menegakkan kerajaan. Demikian firman Tuhan, bangkitlah dan nyatakan bahwa aku mengutusmu. Jangan takut pada orang yang suka meremehkanmu. Jangan goyah oleh keterbatasan, karena kuasa Tuhan lebih nyata. Saudara, ada pewahyuan dari sini, dari kisah Junia ini. Identitas yang ditabiskan Allah. Seperti Junia dikenal surga, demikian Allah mengenal kita dan menabiskan kita menandai hidup jauh sebelum engkau dikenal manusia. Panggilanmu bukan hasil ambisi, tapi mandat surgawi, kehormatan melalui kesetiaan. Dunia dihormati karena kesetiaannya dalam penderitaan, demikian juga kamu yang menderita tetap setia. Ada penghormatan dari surga dan ada warisan rohani yang akan menggemakan generasi saudara. Allah menaruh mantel kerasulan atas hidupmu dan mengutusmu meneguhkan, mengangkat terutama perempuan agar berjalan dalam otoritas ilahi. Kau akan menjadi ibu rohani generasi baru. Seperti Paulus menyebut Junia terhormat di antara para rasul, demikianlah. Kau akan menjadi ibu rohani bagi banyak pemimpin perempuan. Dan suara profetis bagi bangsa. Allah memakai suaramu
berbicara di mimbar global, menegakkan kebenaran, membuka jalan bagi perempuan di bidang pelayanan, pendidikan, dan bangsa. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti Engkau mengangkat dunia, Engkau juga akan mengangkat semua perempuan-perempuan yang setia, terutama dalam penderitaan sebagai rasul, sebagai ibu rohani. Kami berjalan dalam otoritas ilahi dan menuntun semua orang yang percaya kepadamu menemukan identitas dan panggilannya. Jadi saksi, Engkau yang mengangkat, Engkau yang mempromosikan di dalam nama Tuhan Yesus. Identitas kita tidak ditentukan oleh dunia, tapi oleh Allah. Kesetiaan kita adalah mahkota kehormatan. Dan nama kita mungkin kecil di bumi, tapi akan besar di surga karena kesetiaan kita. Jangan cari ketenaran, tapi kejarlah kesetiaan. Jangan haus sorak manusia, tapi hiduplah mendengar suara Tuhan. Supaya Tuhan berkata, baik sekali, hambaku yang baik dan setia. Nyatakan saat ini, aku mau berjalan dalam panggilanmu Tuhan. Mengangkat wajah setiap yang tertunduk menjadi suara yang membebaskan seperti gema dunia yang terus hidup di setiap generasi. Kita dikenal surga, kita terhormat di bumi, dan kita hidup bagi kemuliaan Kristus. Tuhan memberkati. Baik teman-teman, Anda bisa mendengar rekamannya di Priscilla Das Channel. Terima kasih buat yang ada di YouTube. Wow, ada ribuan. Nah, ya Tuhan memberkati. Bye.